Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini adalah kelanjutan dari video uji G-square yang pertama, ya. Jadi di sini saya jelaskan untuk contoh yang kedua, persilangan di hibrid. Di mana persilangan di hibrid ini rasio yang diharapkan adalah 9:3:3:1. Nah, di sini biasanya untuk persilangan di hibrid itu ada dua sifat berbeda yang kita amati, ya. Dan itu dari tetua heterozigot. Nah, di sini misalnya diperoleh tanaman yang kita tanam hasil persilangan itu ada dengan sifat biji atau polongnya kuning bulat, ya. Bijinya itu adalah kuning bulat, ada yang kuning keriput, ada yang hijau bulat, ada yang hijau keriput. Nah, masing-masing di situ ditunjukkan angka-angkanya. Untuk kuning bulat 315 tanaman, kuning keriput 101 tanaman, hijau bulat 108 tanaman, dan hijau keriput 32 tanaman. Nah, sekarang mau kita uji, ya, apakah terjadi penyimpangan hukum Mendel ataukah sesuai yang diharapkan, gitu. Nah, apakah hipotesis 9:3:3:1 ini bisa diterima ataukah ditolak? Nah, kita lanjutkan. Nah, pertama kita membuat tabel sama seperti yang kita buat di awal. Nah, tapi kita ingat lagi bahwa koreksi D, ya, itu hanya dilakukan bila jumlah kelasnya kurang dari 4. Nah, karena ini udah pas, ya, jadi tidak perlu kita menggunakan kolom D koreksi, ya. Jadi tetap kita isikan di kelas itu ada kuning bulat, kuning keriput, hijau bulat, hijau keriput, dan ada kolom observed, expected, deviation, D kuadrat, dan D kuadrat per E, gitu, ya. Jangan lupa di bawah sendiri ada total. Nah, lalu kita isikan. Teman-teman bisa mencoba, misalnya sekarang video ini di skip dulu, lalu dicoba di kertas, di stop dulu, di pause dulu, kemudian teman-teman bisa mencoba di kertas masing-masing untuk mengisikan yang observe tadi, berapa tadi angkanya, ya. Jadi kita sambil melihat video ini bisa sambil belajar. Oke, langsung saya lanjutkan ke pengisiannya, ya. Tadi masing-masing kelas sudah diisikan di kolom observe 3, 15 dan seterusnya. Nah, lalu kita menghitung nilai yang sesuai dengan yang kita harapkan itu berapa kalau 9:3:3:1. Karena ini jumlahnya adalah 556, ya. Jadi kita harus menghitung nilai expected-nya karena nggak persis. Kalau tadi 400 jumlahnya persis, kalau dibuat 3:1 otomatis 300:100. Nah, karena ini ada 556, kita hitung dulu expected-nya. Caranya itu ada di bawahnya, ada catatan. Nilai E itu diperoleh dari, nah, misalnya yang kuning bulat itu kan seharusnya rasionya ada 9, ya. 9 dibanding 16 itu adalah total semuanya, kan. Kalau 9 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 kan jumlahnya ada 16. Nah, itu. Jadi 9/16 dikalikan total data yang kita punya adalah 556. Nah, tuliskan, dan itu hasilnya 313. Dan seterusnya. Bagaimana kalau kita menemui koma? Ya, angka koma, bulatkan aja nggak apa-apa, gitu. Atau menggunakan desimal 2 angka di belakang koma boleh, gitu, ya. Sebelum dibulatkan dulu boleh. Tapi intinya nanti totalnya harus pas 556, ya. Biar kita nggak bingung nanti kalau menentukan perbandingannya dengan yang di observe, ya. Kemudian untuk deviationnya kita hitung selisihnya, ya kan. Perbedaan antara observed dan expected, sekali lagi itu deviation, ya. Jadi observe-nya 315, berarti perbedaannya dengan expected hanya 2, ya, karena expected-nya 313. Dan seterusnya untuk kuning keriput itu saya
saya singkat ya, kuning bulat KB, kuning keriput KK, hijau bulat HB, hijau keriput HK gitu ya. Jadi deviationnya udah ketemu 2, 3, 4, 3 itu ya masing-masing. Kemudian dikuadratkan deviationnya, ini udah nggak perlu deviationnya dihitung, dikoreksi karena ada 4 kelas tadi ya. Nah, untuk di kuadratnya 4, 9, 16, dan 9. Kemudian kolom yang terakhir D kuadrat per E. Nah, perbandingkan tadi 4 dibagi 313 berapa. Dan seterusnya sampai ke hijau keriput diperoleh angka 0,2571 dan kita jumlahkan semua 4-4-nya itu ketemu 0,5102. Nah, ini adalah nilai X hitung. Sekali lagi ini X hitung. Jumlah dari 4 kelas tadi, D kuadrat per E-nya kalau dijumlah 0,5102. Nah, sekarang kita perbandingkan dengan X tabel. X tabelnya adalah 7,81. Coba kita cek. Kita mundur sebentar. Ini ya. Degrees of freedom-nya kita tadi tahu ada 4 kelas. Berarti degrees of freedom atau derajat bebasnya 4 minus 1 ada 3 ya. Berarti kita tarik dari angka yang 3 ke kolom 0,05. Ya, jadi di situ tampak di sini ya. Nah, itu tampak 7,815 angkanya. Nah, di keep ya 7,815. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini saya ambil 2 angka di belakang koma aja, 7,81. Nah, dengan demikian kita bisa memperbandingkan antara X hitung dengan X tabel. X hitungnya ternyata lebih kecil daripada X tabel. Otomatis kesimpulannya adalah hipotesisnya diterima. Artinya perbandingan yang kita hipotesiskan 9 banding 3 banding 3 banding 1 itu sesuai dengan data yang kita peroleh di lapang. Walaupun selisih sedikit, tidak sama dengan yang di-expected-kan, yang diharapkan tadi. Ya, berarti 315, 101, 108, dan 32 itu sesuai dengan rasio 9331 tadi. Nah, bagaimana jika ini saya rubah ya data observed-nya ya menjadi 278 ya, contoh 3 ini jadinya. Lalu untuk yang kuning keriputnya 193, hijau bulatnya 122, hijau keriputnya 32 dengan totalnya sama ini dengan yang contoh kedua 556. Nah, apakah angka ini itu sesuai dengan rasio 9331 kita uji ya. Lalu ketika kita perbandingkan dengan expected-nya, ini tadi sudah kita hitung ya, yang di sini hitungannya. Nah, ini ya, kembali lagi dengan hitungan ini mendapatkan expected ini ya. Nah, sama di contoh ketiga juga seperti itu. Expected-nya adalah 313, 104, 104 dan 35. Nah, ini deviation-nya tanpa angka ini. Untuk KB deviation-nya 35. Lalu ada kuning keriputnya 15, hijau bulatnya 18, dan hijau keriputnya penyimpangannya ada 3. Setelah dikuadratkan menghasilkan angka ini, dan ketika dihitung D kuadrat per E-nya dan dijumlahkan, ternyata X hitungnya diperoleh 9,447. Nah, dengan nilai X tabel 7,81, maka X hitung itu lebih besar daripada X tabel. Ya. Nah, otomatis kesimpulan hipotesisnya ditolak. Artinya apa? Penyimpangan rasio harapannya ini nyata, terjadi penyimpangan, maksudnya gitu.
Jadi 278 untuk kuning bulat. Nah, ini ternyata menyimpang dari yang diharapkan 313 tadi. Dan mungkin penyimpangan itu terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi data atau faktor yang lain yang pastinya itu bukan karena kebetulan gitu ya. Jadi entah itu berarti ada penyimpangan hukum Mendel kah, atau memang karena ada faktor interaksi dengan lingkungan kah, nah, dan seterusnya gitu. Nah, ini ada latihan, teman-teman semuanya bisa mencoba latihan ini untuk persilangan yang berbunga ungu, ya ini kacang lah ya, berbunga ungu dengan tanaman yang berbunga putih, itu totalnya 705 berbunga ungu dan 224 berbunga putih. Nah, ini coba diuji apakah hasil percobaan itu sesuai dengan rasio Mendel monohibrid ya, yang 3:1. Kita bisa coba.